Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 141. Saya hanya akan kembali selama 2 hari. Saya harus kembali pada malam hari dan akan kembali pada hari pertama tahun baru. Sesaat kemudian, Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan darahnya mendidih. Ya, aku akan menyiapkan pangsitnya. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu terdengar sangat aneh hari ini? Tidak ada apa-apa. Itu adalah bagian yang menarik dari film ini. Dong Suebing bernapas dengan cepat. Oh, kalau begitu pergilah dan tonton filmmu. Saya akan menutup telepon sekarang. Ingatlah untuk bekerja keras dan jangan membuat kesalahan. Masa percobaan Anda adalah 1 tahun. Setelah Anda bisa bertahan sampai masa percobaan Anda selesai, Anda akan mendapatkan mangkuk nasi besi. Anda mungkin tidak bisa menjadi seorang pemimpin, tetapi yang saya harapkan adalah Anda memiliki pekerjaan yang aman. Oke, sampai jumpa. Ayo kita bicara lagi saat kamu kembali. 10 menit kemudian. Ku Yunsuan berdiri dengan satu tangan menutupi mulutnya dan berlari menuju toilet di bioskop. Wajah Dong Suebing memerah saat dia menunggu Ku Yunsuan di luar toilet. Ketika dia melihat Ku Yunsuan menatapnya ketika dia keluar, dia langsung bertanya. Sudahkah kamu memutuskan perusahaan kami? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu punya rencana? Dia takut dia akan marah dan mencoba mengalihkan perhatiannya. Ku Yunsuan menatap Dong Suebing dengan marah dan menjawab, saya belum memutuskan. Dong Suebing mengangguk, itu benar. Kita tidak perlu terburu-buru. Anda dapat berbicara dengan teman Anda terlebih dahulu. Bagaimana filmnya? Ini akan berakhir dalam 30 menit. Ku Yunsuan mengeluarkan serbet dan menyeka mulutnya. Wajahnya masih merah saat dia membuang serbet itu ke tempat sampah. Apa yang kamu lihat? Anda cabul. Saya menenangkan Anda. Ini adalah satu-satunya dan terakhir kalinya. Jangan minta aku melakukan ini lagi. Jika Anda masih mengajukan tuntutan aneh ini, kembalikan kunci saya. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke apartemenku lagi. Apakah kamu mendengarku? Ya, Dong Suebing tertawa. Saya mendengarmu dengan keras dan jelas. Ku Yunsuan menatapnya dengan marah. Idiot, ayo kembali. Dong Suebing dan Ku Yunsuan berjalan kembali, bergandengan tangan, ke jalan Heping Utara. Perayaan promosi Dong Suebing secara resmi telah berakhir. Beberapa hari kemudian, Pang Bin, kepala bagian politik, memimpin tim yang terdiri dari seorang pemimpin bagian kader dan 2 anggota staf untuk melakukan pembicaraan resmi dengan Dong Suebing. Setelah itu, mereka mewawancarai staf kantor urusan umum untuk mengetahui pandangan mereka terhadap Dong Suebing. Pada saat yang sama, mereka juga berkonsultasi dengan kepala kantor urusan umum, Li Qing, dan para pemimpin lainnya. Akhirnya, mereka mengkonsolidasikan sebuah laporan dan menyerahkannya ke komite partai di cabang tersebut. Komite partai mengumumkan bahwa Dong Suebing memiliki aspirasi yang tinggi dan merupakan pengikut setia partai. Ia juga menunjukkan hasil yang sangat baik dan memiliki prestasi kerja yang luar biasa. Oleh karena itu, ia resmi dipromosikan menjadi wakil kepala seksi. Sifat pekerjaannya tidak akan berubah. Banyak orang terkejut saat mengetahui bahwa Dong Suebing dipromosikan. Semua orang tahu kepala Xiao Dong baru masuk biro selama 4 bulan, dan masa percobaan pegawai negerinya belum berakhir. Ketika semua orang mengingat kembali perkembangan Dong Suebing, mereka terkejut. Permohonan untuk masuk partai akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 tahun untuk yang lain. Tapi kepala Xiao Dong mendapat persetujuan hanya dalam 3-4 hari. Anggota staf biasa membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk menjadi wakil kepala suatu bagian. Tapi ketua Xiao Dong hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan. Ia bahkan mendapat kesempatan mengikuti kursus pelatihan yang diadakan di sekolah partai. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menduduki wakil kepala seksi. Orang lain membutuhkan waktu minimal 3 hingga 4 tahun untuk mendapatkan pangkat wakil kepala bagian. Tapi ketua Xiao Dong hanya membutuhkan waktu 3-4 bulan. Kasus luar biasa. Kasus luar biasa lagi. Mengapa ketua Xiao Dong bisa naik pangkat begitu cepat? Kecepatan ketua Xiao Dong naik pangkat seperti duduk di atas roket ke luar angkasa. Tahun Baru Imlek. Hari ini adalah malam Tahun Baru Imlek,
dan orang-orang di Beijing menyebut hari ini, tanggal 30. Suara petasan terdengar di mana-mana. Semua orang bisa merasakan suasana perayaan di sepanjang jalan. Suasana hati Dong Suebing juga sangat baik. Dia telah menerima konfirmasi resmi kenaikan pangkatnya menjadi wakil kepala seksi dari petinggi kemarin dan sangat gembira. Setelah menempelkan sepasang bait dan kata fu di pintu depan rumahnya, dia kembali ke apartemennya untuk mulai membungkus kucai dan pangsit babi. Tapi satu-satunya penyesalan Dong Suebing untuk tahun baru ini adalah suasana di rumahnya senyap seperti sebelumnya. Bibi Suan belum menikah dan harus kembali ke rumah orang tua dan kakek neneknya untuk merayakannya. Ini karena dia memiliki keluarga besar. Dia telah berangkat ke tempat orang tuanya kemarin pagi dan harus kembali setelah liburan tahun baru. Ibu Dong Suebing saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke Beijing, dan Dong Suebing hanya bisa menguleni adonannya sendiri. Dering, dering, dering. Telepon Dong Suebing berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Ketua Xiao Dong, saya Yan Tua. Hahaha, aku meneleponmu untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dong Suebing terkejut dan menjawab, selamat tahun baru untukmu juga. Yan Tua mengobrol dengannya sebentar. Dong Suebing ingat bahwa dia berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya orang-orang yang akan meneleponnya untuk mengucapkan selamat tahun baru, dia juga harus mengirimkan ucapan selamat kepada para pemimpinnya. Dia tidak bisa mengunjungi markas keamanan negara untuk mengunjungi para pemimpinnya secara pribadi. Promosinya adalah kasus yang luar biasa dan jika dia mengunjungi para pemimpin, pasti akan ada gosip dan rumor. Akan lebih buruk lagi jika dia membawakan hadiah tahun baru untuk para pemimpin. Keamanan negara berbeda dengan lembaga pemerintah lainnya. Jadi, setelah merenung sejenak, Dong Suebing mulai menelepon Zhen Angwo, Su Yan, dan pemimpin lainnya untuk menyampaikan salam. Kepala Su, saya menelepon Anda untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Terima kasih telah menjagaku selama ini. Tahun mendatang, saya akan terus bekerja keras dan mengikuti jejak Anda. Ketua Zhen, selamat tahun baru Imlek. Saya berharap Anda memiliki tahun yang sejahtera. Dong Suebing bahkan menelepon Xie Huilan untuk mendoakannya. Tidak mengherankan, nomor teleponnya adalah yang paling sulit dihubungi. Dong Suebing hanya menelepon Kepala Su 2 kali dan Kepala Zhen 4 kali sebelum sambungan tersambung. Namun dia harus mencoba menghubungi nomor Xie Huilan sebanyak 18 kali sebelum dia dapat menghubunginya pada panggilan ke-19. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang meneleponnya untuk mengirimkan ucapan tahun baru Imlek. Ini adalah masa puncak bagi masyarakat untuk memanggil pemimpinnya. Setelah memanggil semua pemimpin, Dong Suebing terus menguleni adonan pangsitnya. Dering, dering, dering. Telepon Dong Suebing berdering lagi. Tan Limei lah yang menelepon. Hehe, selamat tahun baru Imlek, Ketua Dong. Saya harap tahun yang akan datang ini akan menjadi tahun yang baik bagi Anda. Dong Suebing tertawa. Terima kasih. Saya juga mendoakan yang terbaik untuk Anda dan Sun Zuang. Dia adalah salah satu bawahan terdekatnya, dan dia bisa bersikap lebih santai dengannya. Terima kasih. Kenapa tempatmu sepi sekali? Apa kau sendirian? Dong Suebing tertawa. Xiao Tan, berhenti menambahkan garam pada lukaku. Hahaha, ibuku sedang dalam perjalanan pulang. Tahun ini akan tetap menjadi kami berdua. Jika tidak, mengapa saya harus menguleni adonan pangsit sendiri? Ini seharusnya tidak terjadi. Saya akan pergi bersama Zhuang Zi untuk membantu Anda. Tidak apa-apa, terima kasih. Keluarga saya mengadakan makan malam reuni di malam hari, dan saya cukup bebas sekarang. Jika nyaman, saya bisa pergi sekarang. Sebenarnya, Zhuang Zi dan aku punya permintaan kecil. Kami telah merencanakan untuk pergi ke tempat Anda pada hari pertama tahun baru untuk berbicara dengan Anda. Dong Suebing mendengar apa yang dia katakan dan tidak menghentikannya. Baiklah kalau begitu, datanglah untuk makan siang. Bel pintu berbunyi saat Dong Suebing menutup telepon. Dong Suebing mengira ibunya telah meraih dan pergi untuk membuka pintu. Tapi itu adalah Guo Panwei. Dia membawa 2 tas besar. Ketua Dong, selamat tahun baru. Ini adalah beberapa hadiah untukmu. Di sini, saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Aturan yang tidak terucapkan adalah mengunjungi para pemimpin pada hari pertama, kedua, dan ketiga pada tahun baru Imlek. Tapi Guo Panwei tahu tentang latar belakang keluarga kepala Xiao Dong.
Dia tidak memiliki banyak kerabat, dan Guo Panwei datang untuk melihat apakah dia dapat membantu. Dong Suebing tertawa. Masuk, masuk, tidak perlu hadiah. Guo Panwei melihat ke dalam apartemen Dong Suebing. Apakah nyaman? Tentu saja, aku sendirian di rumah. Ibuku akan kembali lagi nanti. Masuklah untuk duduk, terima kasih. Kuharap aku tidak mengganggumu. Di luar gedung apartemen, Ibu Dong Suebing, Luan Xiaoping, berjalan menuju gedung. Dia melihat semua rumah tangga menggantung lentera merah di luar jendela mereka dan anak-anak bermain petasan. Luan Xiaoping tersenyum pada dirinya sendiri. Sejak putranya masuk PNS, dia belum kembali ke rumah. Sekarang, dia akhirnya bisa melihat putranya dan sangat gembira. Tapi dia juga mengkhawatirkan putranya. Luan Xiaoping tahu dia memiliki karakter yang lemah dan mudah menangis. Dong Suebing sudah dewasa dan menyembunyikan banyak hal darinya agar dia tidak khawatir. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar Dong Suebing di lembaga pemerintah. Dia terus mengatakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja dengan pekerjaannya dan dia bertanya-tanya apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Kakak Luan. Seorang tetangga tua melihat Luan Xiaoping dan menghampirinya untuk menyambutnya. Selamat tahun baru. Luan Xiaoping tersenyum. Selamat tahun baru juga untukmu. Bagaimana kabar anakmu? Apakah dia sudah lulus dari universitas? Tetangga itu menjawab, dia sudah lulus dan mendapat pekerjaan. Tapi gajinya cukup, tidak seperti anakmu, Xiaobing. Luan Xiaoping merasa senang di hatinya, tapi dia tidak menunjukkan kebahagiaan di wajahnya. Gaji Suebing juga tidak terlalu tinggi. Berapa penghasilan seorang anggota staf? Paling banyak, dia mendapat 3.000 RMB sebulan dan mendapat beberapa hadiah dari pemerintah selama festival. Tetangga itu terkejut. Itu tidak benar. Saya pikir Xiaobing telah dipromosikan. Luan Xiaoping berhenti sejenak dan tertawa. Dia dipromosikan. Masa percobaannya belum berakhir. Tetangga itu menjawab, tetapi semua orang di sini membicarakan hal ini. Oh, mungkin aku salah dengar. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.